seperti janji saya sebelum kita jeda, saya akan bahas mengenai narasi Pak Jokowi yang mengatakan bahwa siapapun nanti yang menjadi presiden atau pemimpin Indonesia di 2024 yang penting adalah keberlanjutan, kontinuitas pembangunan saat ini. Konteksnya sih memang lain, disampaikan di HIPMI ketika itu di hari ulang tahun HIPMI, konteksnya adalah menanggapi ada suara melanjutkan masa jabatan Pak Jokowi. Tapi kami cuplik bagian narasi Pak Jokowi yang menyatakan ini, menyatakan mengenai harapannya terhadap pemimpin Indonesia di 2024. Kita ikuti berikut ini. Tapi saya nangkap yang dimaksud dilanjutkan itu adalah programnya. Pemimpinnya siapapun terserah. Tapi yang dilanjutkan adalah program-programnya. Supaya ada kontinuitas, supaya ada keberlanjutan. Jangan sampai pemimpin satu sudah mengerjakan, tidak dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Oke, ini paruh terakhir Forum Christian. Jadi saya berharap sebenarnya dari Bapak-Bapak untuk bisa memberikan pandangan. Sebentar, ini belum dikasih pertanyaan. Pandangan, dikasih air kan? Oke. Pandangan mengenai, tadi konteksnya adalah pemimpin Indonesia 2024. Pemimpin Indonesia 2024 kalau kita belum punya nama, ya kan, masih bakal capres semua nih, bahkan masih dinamika di masing-masing partai politik masih kuat. Tapi kira-kira bisa menjadi pemimpin terbaik atau anak bangsa terbaik yang bakal disodorkan oleh partai-partai politik untuk kami untuk memilih itu kira-kira yang seperti apa? Karena udah angkat tangan dari tadi, Bang Boni. Tapi singkat ya, karena mau dibagi semua nih durasinya. Fris, saya ngomong ini penting sekali. Begini, kita dari tadi ini kan berbeda pandangan, sejalan juga. Tapi saya pengen kita pergi ke dasar yang sama. Yang mana itu? Bahwa kita bicara dalam konteks kepentingan negara, di situ tanggung jawab kita sebagai negarawan. Dan juga kita bicara dalam konteks akademik, kita boleh mempertanyakan, meragukan, dan mempersoalkan apapun. Tetapi kita bicara soal masa depan bangsa dan negara, kita harus mengambil sikap tegas sebagai negarawan. Maka membicarakan model koalisi, sosok yang muncul, gesekan-gesekan partai, ini harus kita telaah dan bedah betul-betul dasarnya dan tujuannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Makanya saya tadi, kenapa saya agak keras, mohon maaf, kepada figur tertentu dan partai tertentu, karena saya punya keprihatinan yang besar soal Indonesia ke depan. Bayangkan kalau ideologi yang kanan ini mendominasi, lalu terjadi amandemen konstitusi ke depan, negara ini menjadi negara agama. Halo, apa yang terjadi dengan anak cucu kita? Oke. Kita bisa optimis, brother. Jangan salah. Ketika saya pernah mimpin demonstrasi besar di pusat kota Jerman di Brandenburg, mendesak dukungan Eropa untuk pemerintah Indonesia harus segera membubarkan Front Pembela Islam dan kelompok garis keras lain karena merusak demokrasi. Dan doa saya, gerakan saya baru terjawab 10 tahun kemudian, yaitu 2021 ketika Pak Jokowi membubarkan FPI. Bukan karena ada dendam pribadi, saya kenal akrab beberapa petinggi FPI, saya kenal banyak. Tetapi ini soal sejarah bangsa, menghargai pendiri republik. Bahwa cita-cita NKRI ini dibangun di atas prinsip kebinekaan. Bahwa Indonesia tanpa Islam tidak akan menjadi Indonesia. Tapi Islam Indonesia adalah Islam yang inklusif. Islam yang moderat, yang membawa rahmat bagi alam semesta. Bukan Islam yang mengkafirkan, lalu mendiskriminasi orang-orang tertentu yang diusung oleh segelintir minoritas garis keras. Super minoritas. Super minority itu kata brother ini. Dan saya nggak mau super minority ini kemudian menjadi tim sukses dari tokoh seniornya Bro Henset yang mau jadi capres itu. Anies tadi kan. Bukan, yang jadi tim sukses emang ada super minoritas itu. Bukan di sini. Nanti lanjut obrolan berdua nanti setelah Forum Christian. Mas Yedi. Nanti gue kasih lu. Ini soal putra terbaik bangsa ya, yang bisa menggantiin Pak Jokowi. Pertama kita tanya publik kan itu ukurannya. Siapa yang menjadi aspirasi publik? Hasil sigi ya. Iya kan. Nah, aspirasi publik yang kita tangkap untuk capres ada 3 itu yang utama kan. Tentu ada beberapa yang lain. Nah nanti mungkin yang menarik adalah siapa yang menjadi cawapres. Tapi itu kan sudah pertimbangan-pertimbangan politik. Saya kira itu. Yang kedua, putra terbaik bangsa itu sudah dijaga oleh kita kan. Dijaga dengan konstitusi. Jadi nanti sepanjang dia tidak punya rekam jejak melanggar konstitusi kan dia kita masukkan sebagai putra terbaik bangsa. Dan nama-nama yang beredar sekarang itu kan semua punya rekam jejak. Pak Prabowo punya rekam jejak yang
cocok dengan konstitusi. Pak Ganjar juga, Pak Anies juga, kan semua memegang pemerintahan sekarang dengan Rakyat yang kapasitasnya memilih ini. masing-masing. Nanti kita lihat di antara mereka ini mana yang menurut yang paling Rakyat baik gitu. Paling baik. Mas Adi? Ya simpel, tentu variabel dalam melihat pemilu 2004 itu dua. Kalau Bang Jayadi pakai persepsi publik itu adalah suara-suara yang cukup mendasar. Kenapa survei itu penting ya, Fris? Pertama dulu kalau bicara politik kan yang dianggap penting itu hanya elit, hanya ketua umum partai dan hanya presiden ya. Tapi survei itu kan membantu bagaimana suara rakyat yang biasa-biasa saja itu diterjemahkan. Di survei sudah muncul 3 besar. Seperti yang disampaikan oleh Bang Jayadi itu ya. Yang kedua adalah variabel ketua umum partai atau elit yang punya akses ke partai. Itu tidak bisa kita pungkiri. Karena saat ini kita memasuki satu rezim di mana untuk bisa capres dan cawapres adalah mereka yang bisa diusung oleh partai dan gabungan partai politik. Artinya apa? Ini kuasa rakyat versus kuasa partai politik. Tinggal nanti apakah partai politik ini mendengarkan aspirasi publik yang bergemuruh tentang 3 nama besar yang survei, atau tetap mereka akan mengusung elit-elit mereka karena mereka mengatakan bahwa untuk apa berpartai kalau tidak mengusung kader terbaik mereka. Kan itu yang sebenarnya yang kemudian menjadi dua mazhab yang sampai saat ini berhadap-hadapan. Yang paling penting sih sebenarnya menurut saya adalah ketika ada tuduhan-tuduhan kelompok radikal, ultranasionalis dan seterusnya, bagi saya adalah cara yang paling mungkin hidup dalam sebuah demokrasi itu menjadi partai politik. Jadi teman-teman HTI, FPI silahkan ikut partai, kuasai parlemen, nanti ada amandemen undang-undang sesuai dengan selera politik mereka. Ada perjuangan politik yang Ada konstitusional perjuangan menurut politik Anda, yang ya? konstitusional ketimbang hanya menjadi penumpang gelap Oke. kalau ada pemilu dan pilkada. Karena begini, Pris, apapun yang terjadi dalam studi-studi perilaku pemilih, Bang Jayadi saya kira sudah expert betul. Sebuah sistem politik itu akan konsisten dan stabil kalau mayoritas mendukung sistem politik itu. Demokrasi stabil kenapa? Karena hampir 90% setuju, tapi sedikit saja ada resistensi maka akan bergejolak. Maka ketika ada FPI, HTI yang anti demokrasi bergejolak. Begitupun di Cina yang komunis. Kalau sedikit saja ada usulan-usulan demokrasi akan bergejolak. Akan menimbulkan Jadi gejolak harus di masyarakat belajar kita. begitu kelompok-kelompok Islam yang selama ini anti pemilu, anti demokrasi dan pro hilafah. Bikin Begini, partai, ikut pemilu saya komentar dan sedikit kuasai saja. parlemen. Komentar sedikit Ya, saja. Mas Yedi. Demokrasi itu tetap akan sehat kalau tadi ya, kalau sebagian besar, bukan 100% mendukung demokrasi. Jadi keberadaan Mayoritas, kelompok-kelompok ya? yang tidak demokratis pun harus kita tolerir sepanjang mereka tidak melakukan kriminal. Jadi setuju sama Mas Umam, bukan soal keberadaan mereka saja, tapi bagaimana sikap dari yang demokrat ini terhadap mereka. Jangan If you are the truly meminta orang Democrat, toleran dengan cara intoleran Harus gitu ya. if you are truly Democrat, you have to be tolerant, even to the far Oke, left. Mas Umam. Ya, itu yang kemudian disampaikan Mas Jayadi itu perlu kemudian dilekatkan kepada pandangan dari Mas Boni misalnya. Jadi hati-hati untuk menghadapi kekuatan illiberal dengan cara-cara illiberal. Itu yang disampaikan oleh teman-teman Indonesianis itu. Nah, pada level itulah saya pribadi saya tidak begitu percaya dengan kekhawatiran ya. Kita kemudian nanti akan menjadi negara agama, kita akan ke kanan. Selama ada Nahdlatul Ulama, selama ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah sebagai kekuatan Islam wasatiyah, kelompok tengah, itulah kemudian yang menjadi titik equilibrium di situ. Dulu di sejarah kita juga pernah, kita akan bergeser ke kiri. Pernah sejarah Indonesia. Nah ketika kemudian kekuatan kiri, kekuatan kanan mencoba berkontestasi, kekuatan tengah inilah yang kemudian harus diperkuat. Dan sejauh ini cukup kuat. Sejauh ini cukup kuat. Jadi hati-hati dengan stereotip, itu harus kita antisipasi. Jangan kemudian kita terpolarisasi sendiri. Jangan-jangan itu jadi pemicu kita memecah belah. Jelas. Oke, Bang Enggak, Hensat. saya kan tadi disuruh ngomentarin komentarnya Pak Jokowi Iya, kan. iya, Nah, saya mau ngomentarin itu aja. Kalau menurut saya nggak harus pemimpin berikutnya meneruskan Melanjutkan program program. Pak Jokowi. Lah dulu Kenapa? kan juga kita nggak meminta Pak Jokowi harus melanjutkan programnya SBY kan. Emang ada. Jadi menurut saya ya udah nanti presidennya silakan kalau ada yang Program apa bagus. bro punya SBY yang harus dilanjutkan? Nah nanti kita MP3EA itu infrastruktur kan dari Kalau konteksnya keberlanjutan. pemimpin masa depan, konteksnya Nah, pemimpin masa depan tapi terlepas sekarang dari begini loh, saya rasa Pak Jokowi memang sekarang dalam situasi kondisi yang sulit. Karena ini kali pertama dalam hidupnya dia harus turun, dia harus step down. Selama ini dia dari rakyat naik terus dari wali kota, jadi gubernur, jadi presiden 2 periode. Nah ini sekarang dia harus turun, makanya tidak mudah buat dia untuk turun. Makanya menurut saya
Ini cita-cita Pak Jokowi justru menyiapkan alas landing itu yang smooth supaya dia bisa dicatat baik oleh sejarah. Dengan cara? Lah selesaiin itu janji-janji kampanyenya. Oke, sip. Terima kasih, Bang Boni udah habis waktunya dari Sudah tadi sudah habis, diperingatkan Bro. banyak sekali, Sudah nih, banyak habis, sekali Bro. apa Aduh. obrolan kita malam ini. So Ini- stereotip tadi Oke. itu kan Nih, memang berarti betul. kita harus bikin satu episode lagi bahas mengenai definisi Stereotip. operasional dari politik identitas. Enggak, secara kalau kreatif. menurut itu saya harus, cukup itu harus, monolog itu penting. aja, Bang Boni. Itu penting. Anyway, terima kasih Mas Adi, Mas Umam, Bang Bukan Boni. kan ini Terima persoalan kasih, serius, Bang Fris. Hensat. Identity Terima politics itu kasih. bukan sekedar slogan. Iya. Dan Kita bukan sepakat sekedar soal itu. pemilu. Ini masa depan negara. Oke, masa depan negara. Kita Iya. kita Itu percaya undang-undang itu. Ini desentralisasi bukan hanya juga pesta itu demokrasi yang sekadar kemudian Iya, kita datang ke memang. TPS untuk menyalurkan hak pilih kita, tapi ini mengenai masa depan bangsa. Terima kasih, untuk itu saya mengundang Bapak-bapak untuk memberikan pencerahan kepada kami semua para penonton TVRI supaya lebih bernas lagi, supaya lebih tajam lagi, lebih cerdas lagi untuk melihat dinamika politik yang terjadi. Terima kasih. Sehat selalu, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Anda juga terima kasih sudah menyaksikan kami selama 90 menit sudah 90 menit kita Yang lalu. ditonton ini. Dan mulai Terima kelihatan kasih. siapa yang jadi Terima tim kasih sukses sekali ini. lagi. Anda juga sehat selalu. Saya Jangan-jangan Fristian sudah Rich. kata- Sampai jumpa.